Aachen adalah sebuah kota besar di negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman. Kota ini terletak di sisi paling barat Jerman dan menjadi saksi pertempuran besar antara Jerman dengan Amerika Serikat pada tahun 1944. Walaupun tidak memiliki nilai strategis untuk kemajuan perang, namun bagi Jerman, kota Aachen adalah simbol penting bagi nasi dan rakyat Jerman. Makam Karl Machen atau Charles Agung dan situs-situs kerajaan Romawi Suci berada di Aachen. Aachen adalah bagian dari Reich pertama. Letnan Jenderal Courtney Hodges, Komandan Angkatan Darat Pertama AS, menginginkan agar pasukannya menerobos pertahanan terdepan Jerman di sisi barat. Courtney awalnya begitu percaya pertahanan di Aachen hanya dijaga oleh garnison kecil yang mungkin akan menyerah setelah diisolasi. Aachen dan sektor depannya dilindungi oleh garis Siegfried yang terdiri dari beberapa kotak pil, benteng, dan bunker yang saling berhubungan. Juga dilindungi oleh ladang ranjau yang luas, gigi nada anti-tank, serta ikatan kawat berduri. Saat itu, kota Aachen berada di area pertahanan Korps 81 Jenderal Friedrich Koechlin yang membawahi divisi Volksgrenadier ke-183 dan ke-246 serta divisi infanteri ke-12 dan ke-49 dengan kekuatan sekitar 20.000 tentara. Pasukan ini juga diperkuat oleh batalion tank ke-506 dan brigade tank ke-108 dengan kekuatan 11 tank. Koechlin juga dijanjikan tambahan pasukan dari divisi Panzer, Panzer Grenadier, dan divisi Panzer SS ke-1 Leibstandarte SS Adolf Hitler. Tanggal 12 September, pasukan Amerika dari divisi lapis baja ketiga berusaha menerobos daerah Stolberg menuju kota Aachen. Namun mereka tertahan di sisi barat daya kota. Demi mencegah jatuhnya korban sipil dan melindungi situs bersejarah di Aachen, Komandan Divisi Panzer ke-116, Karl von Schwerin, yang berada di kota Aachen menulis surat penyerahan kota kepada pasukan AS. Surat tersebut ia tinggalkan di kantor telegraf Aachen, dan selanjutnya ia memerintahkan pasukan untuk mengevakuasi warga sipil. Belum sempat surat dikirim, von Schwerin mendapat perintah mendadak untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan AS. Informasi intelijen menyatakan bahwa AS sedang menunggu bala bantuan datang dan serangan besar ke Aachen yang ditakutkan kemungkinan urung terjadi. Tanggal 13 September, dengan penuh percaya diri, Schwerin memerintahkan pasukannya menyerang tentara AS. Gempuran ini membuat pengintai divisi lapis baja ketiga AS mundur beberapa kilometer. Melihat kemajuan ini, Schwerin berencana membatalkan suratnya. Tak disangka, surat tersebut ternyata telah diambil oleh polisi SS dan kemudian dikirim ke Berlin. Akibatnya, Schwerin ditangkap dan dijebloskan ke penahanan ketat. Dengan bantuan Field Marshal von Schrantit dan Walter Model, Schwerin hanya mendapat teguran keras dan dimutasi ke front Italia. Ia pun lolos dari tiang gantungan. Tanggal 14 September, Divisi Infanteri ke-1 Korps 7 Big Red One berusaha maju menerobos pertahanan Jerman. Tentara AS menghadapi perlawanan kuat dari tentara Jerman. AS terpaksa menghentikan serangan di distrik Kornelimünster karena stok bahan bakar dan amunisi dialihkan untuk operasi Market Garden di Belanda. Pasukan dari divisi ini kemudian dipecah dan ditugaskan ke tempat-tempat lain hingga tersisa 30% pasukan. Jeda serangan dihabiskan oleh divisi Big Red One untuk melatih prajurit-prajurit pengganti yang baru tiba. Wehrmacht mengambil keuntungan dari mandeknya serangan AS. Divisi Panzer SS ke-1, ke-2, dan ke-12 serta divisi Panzer ke-9 dan ke-116 ditarik serta dipindahkan ke area lain. Divisi Volksgrenadier ke-246 menggantikan divisi Panzer ke-116 dan ditempatkan di dalam kota Aachen. Divisi Volksgrenadier ke-183 dan Divisi Infanteri ke-49 ditempatkan di utara, sementara Divisi Infanteri ke-12 ditempatkan di selatan. Meskipun bala bantuan terus mengalir, namun sebetulnya para prajurit Korps 81 sudah sangat lelah. Jumlah personel tidak memadai dan banyak tentara baru yang minim pengalaman. Dalam perkembangannya,
Jenderal Charles H. Corlett Korps 19 dan Jenderal Clarence R. Hubner Korps 7 mendapat kepercayaan untuk merebut kota Aachen dengan serangan besar atau serangan badai. Tugas penyerangan diemban oleh Divisi Infanteri ke-30 Korps 19 Mayor Jenderal Leland Hall dan Divisi Infanteri ke-1 Korps 7 Mayor Jenderal Joseph Leveton Collins. Divisi Infanteri ke-30 mendapat perlindungan dari Divisi Infanteri ke-29 dan Divisi Lapis Baja ke-2. Sementara Divisi Infanteri ke-1 mendapat perlindungan dari Divisi Infanteri ke-9 dan Divisi Lapis Baja ke-3. Serangan akan didukung oleh Angkatan Udara ke-9 dengan kekuatan 360 bom dan 72 pesawat tempur, termasuk bom terbaru Napalm untuk menghancurkan kotak pil Jerman. Rencana AS adalah menjepit dan mengepung kota Aachen, seperti halnya Jerman di Stalingrad. Semua unsur penyerang di bawah naungan Grup Tentara ke-12 Amerika Serikat dengan panglimanya Jenderal Omar Bradley. Tanggal 20 September, di garis Sibir sisi utara sempat terjadi kontak senjata antara Korps 19 dengan pasukan Jerman. Selama 6 hari sebelum dimulainya serangan badai, artileri berat sekutu membombardir pertahanan Jerman di sekitar Aachen. Hasilnya hanya sedikit kotak pil dan bunker yang mengalami kerusakan. Tanggal 2 Oktober, beberapa jam sebelum serangan, ratusan pesawat AS menjatuhkan bom-bom mereka ke pertahanan dan kotak-kotak pil Jerman. Hasilnya hanya menimbulkan sedikit kerusakan karena target tertutup asap tebal dari rentetan artileri sekutu. Ketika pesawat AS meninggalkan target, bom-bom artileri kembali dilemparkan yang menghabiskan 18.696 peluru dari 372 meriam. Dengan berbekal tank dan beragam persenjataan lain, Divisi Infanteri ke-30 mulai bergerak menuju kota Aachen. Ternyata serangan tidak semudah yang dibayangkan. Butuh waktu setengah jam untuk menghancurkan satu kotak pil Jerman. Dalam 1 jam, satu kompi AS kehilangan 87 prajurit dan satu kompi lainnya kehilangan 93 prajurit akibat tembakan artileri Jerman. Tentara AS terus bergerak maju menyeberangi Sungai Wum dan membakar kotak pil dengan penyembur api dan peledak. Sore harinya, unsur Divisi Infanteri ke-30 melintasi perbatasan Jerman dan mencapai pinggiran kota Palenberg. Tentara AS terus maju bertempur dari rumah ke rumah. Bahkan ada yang sampai duel 1 lawan 1. Di kota Rimburg, infanteri juga terlibat pertempuran sengit. Mereka tidak mendapatkan bantuan tembakan dari tank. Kendaraan-kendaraan lapis baja AS tertahan di tepi sungai. Menjelang petang, Divisi Infanteri ke-30 telah berhasil menaklukkan sekitar 50 kotak pil Jerman. Pasukan ini terbantu oleh serangan pengalihan dari Divisi Infanteri ke-29 di sisi mereka. Jerman mengira serangan dari Divisi Infanteri ke-29 di sisi mereka adalah serangan utama AS. Malam harinya, Batalion 902 Jerman melancarkan serangan balik, namun digagalkan oleh tembakan artileri sekutu. Keesokan harinya, tanggal 3 Oktober, kendaraan-kendaraan tempur berhasil melintasi Sungai Wum. Namun serangan balik Jerman berhasil memukul mundur pasukan AS dan menguasai sebagian besar Rimburg. Pertempuran meluas ke kota Ubas-Palenberg, namun tentara Jerman dengan cepat menembak kota itu dengan artileri. AS membalasnya dengan tembakan artileri pula, sehingga mencegah serangan infanteri balasan Jerman. Hingga penghujung hari, pembuatan jembatan di Sungai Wum menelan korban tewas sebanyak 300 orang akibat tembakan artileri dan sebagainya. Jerman dan AS juga kehilangan banyak tentara saat bertempur di kota Ubas. Tanggal 4 Oktober, pasukan AS kembali melakukan serangan dan merebut kota Overdorf dan kota Bekendorf. Kemajuan yang lebih baik dicapai pada tanggal 5 Oktober ketika resimen ke-119 dari Divisi Infanteri ke-30 merebut Marksteinherbad. Esok harinya tanggal 6 Oktober, Jerman melancarkan serangan balik terhadap kedudukan AS di Ubas. Lagi-lagi serangan ini gagal mengusir tentara AS. Lapis baja Jerman tidak mampu mengatasi keunggulan jumlah tank Amerika. Dan sebagai upaya untuk menghentikan gerak laju AS, Jerman melakukan serangan dengan artileri dan pemboman pesawat.
Tank-tank Tiger yang ditakuti dikirim ke kota Altdorf guna menutupi penetrasi AS di pertahanan utara. Tiger tak berdaya karena kurangnya suku cadang. Tanggal 8 Oktober, Jerman melancarkan serangan balik. Pasukan terdiri dari Resimen Infanteri Batalion Serangan Pertama, kelompok tempur Brigade Panzer ke-108, dan sekitar 40 kendaraan tempur lapis baja. Meskipun ditembaki artileri AS, sayap kiri serangan berhasil memotong satu peloton Amerika, sementara sayap kanan mencapai persimpangan jalan di utara kota Altdorf. Satu peloton Jerman di kota Mariadorf dikejutkan oleh serangan dari belakang, namun setelah terlibat pertempuran sengit, Jerman berhasil dipukul mundur. 214 dan 1 regu infanteri Jerman menyerang kota Altdorf. Lapis baja tersebut lolos dari Jerman, namun dilumpuhkan oleh infanteri AS dan dipaksa kembali ke titik awal mereka. Dengan banyaknya korban jiwa dan pasukan Amerika semakin dekat, Komando Tinggi Jerman memindahkan divisi Panzer Grenadier ketiga bergegas ke Aachen, diikuti oleh Korps Panzer SS-1 yang mencakup divisi Panzer ke-116 dan Batalion Panzer Berat SS-101. Hari itu juga divisi Infanteri ke-1 AS bersiap memulai serangannya. Pasukan ini bertugas merebut kota Verlautenheit dan Bukit 231 atau Bukit Salib di dekat kota Ravensberg. Sebelum infanteri maju, artileri AS menghujani sasaran dengan tembakan artileri. Di Bukit Salib, Komandan Komisaris Resimen Infanteri ke-18 Kapten Bobby E. Brown secara pribadi menghancurkan 3 kotak pil dengan peledak. Walau terluka serius, ia terus memimpin pasukannya dalam serangan. Tanggal 10 Oktober, Divisi Infanteri ke-1 telah berada pada posisi yang ditentukan untuk berhubungan dengan Divisi Infanteri ke-30. Jerman menyerang balik Bukit 231 dan terlibat baku tembak intens dengan pasukan Amerika. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jerman. 40 orang tewas dan 30 orang ditawan. Di saat bersamaan, Jenderal Hubner menyampaikan ultimatum kepada pasukan Jerman di Aachen, mengancam akan mengebom kota sampai hancur lebur jika garnison tidak segera menyerah. Komandan Jerman Kolonel Maximilian Leiher dengan tegas menolaknya. Sepanjang malam, tentara Jerman mengubah gudang bawah tanah rumah-rumah di kota Baden-Baden menjadi bunker dan kotak-kotak pil. Tanggal 11 Oktober, AS menanggapi penolakan komandan Jerman dengan menembakkan 5.000 butir peluru artileri, juga pemboman udara oleh pesawat-pesawat bomber AS. Tidak diketahui berapa jumlah korban jiwa dan seberapa parah kerusakan kota Aachen. Tanggal 12 Oktober, Komandan Aachen digantikan oleh Kolonel Gerhard Will. Jerman melancarkan serangan balik besar-besaran terhadap divisi infanteri ke-30 AS. Serangan ini kembali diganggu oleh tembakan artileri AS. Divisi infanteri ke-30 mulai terdesak oleh gempuran serangan balik Jerman. Divisi ini diperintahkan untuk terus mendorong ke selatan, namun yang terjadi adalah mereka hanya bisa bertahan tanpa bisa bergerak. 2 batalion dari divisi infanteri ke-29 dikirim untuk menyelamatkan divisi infanteri ke-30. Di desa Biel, pertempuran selama 3 jam terjadi antara satu tank AS dengan beberapa tank Jerman. AS berhasil melumpuhkan Panzer IV dan memaksa tank lainnya untuk mundur. Namun aksi mundur ini disekat oleh Sherman dari divisi lapis baja kedua. Di sisi selatan, 2 resimen infanteri Jerman berusaha merebut kembali Bukit Salib dari divisi infanteri ke-1. Dalam pertempuran sengit, Jerman untuk sementara dapat menguasai bukit, tetapi pada akhirnya dijegal kembali oleh AS hingga kedua resimen ini nyaris hancur. Sejak tanggal 11 hingga 13 Oktober, AS terus mengebom kota Aachen dengan target terdekat dari pertahanan AS. Di tempat lain, divisi infanteri ke-30 dengan unsur-unsur dari divisi infanteri ke-29 dan divisi lapis baja kedua melanjutkan perjalanan ke selatan. Walaupun dengan dukungan udara, AS tidak berhasil menembus pertahanan Jerman. Resimen infanteri ke-26 menyerang pinggiran kota Aachen secara langsung dan mendapati perlawanan gigih dari pasukan Jerman yang bertahan di selokan dan rumah-rumah penduduk. Selokan digunakan untuk bersembunyi
dan ketika tentara AS melintas, orang-orang Jerman akan menembaki mereka dari belakang. Tank-tank Sherman melubangi rumah-rumah penduduk agar infanteri lebih aman berpindah dari rumah ke rumah lainnya, juga untuk menghindari penyergapan di jalanan dan selokan. Tanggal 14 Oktober, Resimen Infanteri ke-26 mendapat perintah baru untuk membersihkan zona industri di tepi Aachen. Resimen ini berhasil menguasai beberapa pabrik di timur laut kota. Tanggal 15 Oktober, dalam upaya untuk memperlebar jarak antara dua penjepit Amerika, Jerman kembali menyerang divisi infanteri ke-1. Meskipun sejumlah tank Tiger berhasil menembus garis Amerika, sebagian besar pasukan Jerman tewas oleh artileri dan dukungan udara AS. Jenderal Hope mengirim 2 batalion infanteri untuk mengepung kota dari sektor lain. Serangan ini cukup sukses sehingga memungkinkan divisi infanteri ke-30 dapat bergabung dengan divisi infanteri ke-1. Tanggal 16 Oktober, divisi Panzer Grenadier ketiga menyerang posisi AS, namun dipaksa menghentikan ofensif lebih lanjut setelah mengalami kerugian besar. Jumlah korban Jerman pada hari itu mencapai 630 orang tewas, 4.400 orang terluka, dan 600 hilang dalam serangan balik. Korban di Korps 19 mencapai 400 orang tewas dan 2.000 orang terluka. 72% korban berasal dari divisi infanteri ke-30. Tanggal 18 Oktober, Batalion ketiga Resimen Infanteri ke-29 menyerang Hotel Gulenholm yang merupakan salah satu daerah perlawanan terakhir di kota. Tank Amerika dan senjata lainnya menembaki hotel dari jarak dekat. Hingga malam, sekitar 300 tentara Jerman campuran dan juga dari batalion SS ke-1 tetap mempertahankan hotel hingga titik penghabisan. Tanggal 21 Oktober, pasukan AS menyerbu pos persembunyian Komandan Aachen Kolonel Bill. Hanya sedikit perlawanan dan akhirnya menyerah. Dengan menyerahnya Kolonel Bill, maka usai sudah perlawanan Jerman di kota Aachen. Pertempuran Aachen membuat kerugian besar di kedua belah pihak. Pertempuran ini juga mengganggu gerak laju sekutu ke arah timur. Korban di pihak Amerika Serikat diperkirakan 2.000 orang tewas dan 3.000 orang terluka. Korban di pihak Jerman diperkirakan 5.000 orang tewas, 2.000 orang terluka, dan 12.000 orang menjadi tawanan perang. Korban bukan termasuk dari pertempuran di bulan September. Setelah pertempuran di Aachen berakhir, tentara pertama Sekutu Barat ditugaskan untuk merebut serangkaian bendungan di belakang hutan Hurzen. Pertempuran di tempat ini lebih sulit dari pertempuran Aachen. Korbannya pun mencapai puluhan ribu tentara.